Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga kita masih bisa menjalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Yang selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair di Imam Al-Dhahabi. Sekarang kita masuk Al-Kabirah Al-Arba'un, dosa besar yang ke-40, yaitu Al-Mannan. Ya, kita mungkin senang ya apabila kita disuruh untuk sedekah, untuk memberikan, untuk berinfak, entah itu kepada keluarga kita sendiri, kepada orang lain yang membutuhkan, kepada teman-teman kita. Tapi kita harus tahu apa itu Al-Mannan. Al-Mannan adalah salah satu dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala sedekah kita. Ya, Al-Mannan itu adalah salah satu perbuatan yang mana bisa menghapus pahala sedekah kita. Dan juga disebutkan di sini dia termasuk adalah salah satu dari al-kabair atau dari dosa-dosa besar. Apa itu Al-Mannan? Al-Mannan adalah orang yang senang ketika dia memberikan atau ketika dia sedekah, dia suka menyebut-nyebutnya. Ya, bukan riya, tapi dia bisa lari ke riya, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut sedekahnya. Entah itu dia menyebutnya di hadapan orang yang dia beri atau kepada orang lain. Misalkan, saya sedekahkan kepada kamu, tujuannya apa? Supaya dia dikatakan dermawan, supaya dia dikatakan lebih baik daripada yang diberinya. Dan bisa juga dia bisa menyakiti hati orang yang diberinya. Itu Al-Mannan adalah yang suka menyebut-nyebut pahala sedekahnya atau menyebut-nyebut apa yang diberikan kepada orang lain di hadapan yang diberikan atau kepada orang lain. Misalkan si A memberikan sesuatu kepada si B. Dia mengucapkan, saya bisa memberikan kamu ini. Ya. Pokoknya merendahkan si B, bisa merendahkan si B dan bisa menyakiti hati si B. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian istilah membatalkan atau menghapus pahala sedekah kalian bil manni, yaitu al-mannan tadi, yaitu dengan menyebut-nyebut pemberian kalian wal adha, dan menyakiti orang-orang yang kalian beri. Di sini juga Rasulullah SAW di hadis sahih, salasatun la yukallimullah wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 golongan yang mana 3 golongan ini tidak akan Allah mengajaknya berbicara, dan Allah pun tidak akan mau melihatnya dan tidak akan mensucikannya, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 orang itu atau 3 golongan ini? Al-musbil izarahu wal mannan wal munfiqu sil'atahu bihalfil kalim. Jadi ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan mengajaknya bicara, tidak akan Allah melihatnya, Allah tidak akan mau melihatnya, dan Allah pun tidak akan mensucikannya. Bahkan Allah akan memberikan kepadanya adab yang pedih. Siapa? Al-musbil izarahu.
yaitu orang-orang yang menjulurkan pakaiannya. Sini maksudnya musbil adalah orang laki-laki. Orang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya hingga melebihi dari mata kaki. Yang pertama, ya, jadi musbil itu bukan perkara yang ringan. Karena apa? Allah tidak akan mengajak berbicara dan tidak melihatnya dan tidak mensucikannya. Bahkan Allah akan memberikan adab yang syadid, ya, yang pedih. Pertama, orang yang musbil, orang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya, entah itu celananya atau sarungnya atau gamisnya melebihi dari mata kaki. Ini termasuk orang yang 3 golongan tadi. Yang kedua adalah al-mannan, yaitu kita yang disebutkan tadi, orang yang senang mengungkit-ungkit atau bahkan menyebut-nyebut pemberiannya. Berikutnya, wal munfiqu sil'atahu bihalfil kadhib. Pedagang yang berjualan dengan sumpah palsu. Misalkan dia bertujuan agar dapat barang dagangannya itu bisa terjual dengan harga tinggi. Disebutkan bahwasanya padahal barang ini kualitasnya sekian, disebutkan kualitasnya bagus dan segala macamnya dengan kebohongan. Ini termasuk dari golongan yang tadi. Inilah yang al-mannan yang pembahasan pada kita saat ini, yaitu orang, maka dari kita harus menghindari perbuatan ini. Ya, kalau kita di sini kita ditunjukkan agar kita ikhlas memberikan atau bersedekah kepada yang lainnya. Jangan sampai kita mengungkit-ungkitnya, jangan sampai kita mengucap-ucapkannya atau menyebut-nyebutkannya, entah itu di hadapan orang yang kita berikan atau di hadapan orang lain. Ya, nanti kita akan bisa terjumus ke perbuatan riya. Kalau kita sering kayak gini bisa terjumus dari perbuatan riya, yang mana perbuatan riya adalah termasuk dosa besar juga. Bahkan itu termasuk apa? Dosa riya adalah termasuk apa? Syirku asghar, ya, perbuatan syirik yang asghar. Mungkin ini yang kita bisa ambil. Pertama tadi, hal-hal yang bisa menghapus pahala sedekah kita. Salah satunya al-mannan, ya, terus al-adha. Ya, ada 3 tadi ya, al-adha itu bisa menghapus pahala sedekah kita. Inilah yang disampaikan oleh Imam Dhahabi dalam bukunya Al-Kabair yang ke-40, yaitu al-mannan, yaitu sering mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut harta atau pemberiannya, ya, untuk bertujuan supaya dia lebih dihormati dan tujuan yang lainnya. Dan masalah isbal tadi juga di sini Rasulullah SAW menyampaikan, qala ma asfala min al-ka'baini min al-izar fa huwa finnar. Dan barang siapa yang memanjangkan pakaian yang melebihi dari mata kaki, fa huwa finnar, maka dia tempatnya kelak adalah di neraka. Jadi ini bukan perkara yang sepele, ya. Ustaz masih banyak melihat di antara santri-santri, ya, bahkan santri-santri yang sudah besar yang menjadi panutan masih menyepelekan hal ini, ya, masih menyepelekan hal ini. Isbal bukan perkara yang biasa. Bahkan di situ termasuk 3 golongan tadi yang mana tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dan tidak disucikan, bahkan akan mendapatkan azab yang sedih, yang pedih. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pembahasan kita di sini adalah al-mannan yang suka menyebutkan. Jadi kita di sini harus kita belajar atau berusaha sesuatu yang kita sedekahkan atau kita berikan kepada orang lain diusahakan dengan ikhlas dan disembunyikan. Jangan sampai kita nanti terjumus ke perbuatan riya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.